Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu biasa ke-16 ini, Paus Leo ke-14 merayakan Ekaristi di Katedral Albano. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, saya sangat senang bisa berada di sini hari ini, merayakan Misa Minggu bersama kalian di katedral yang indah ini. Seharusnya saya datang tanggal 12 Mei, tetapi rencana Tuhan berbeda. Namun sekarang saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah kalian. Salam hangat saya untuk Yang Mulia Bapak Uskup, para pejabat yang hadir, dan seluruh umat. Bacaan hari ini dari Kitab Kejadian dan Injil Lukas berbicara tentang 3 hal penting: menyambut, melayani, dan mendengarkan. Kita melihat bagaimana Abraham menyambut 3 tamu asing saat hari sedang sangat panas. Ia tidak tahu bahwa tamu-tamu itu adalah wujud kehadiran Allah. Namun Abraham menyambut mereka dengan sukacita dan kasih. Ia berlari, membungkuk, memohon agar mereka tinggal, dan menyediakan makanan serta tempat berteduh. Ia bahkan mengajak istrinya, Sarah, dan para pelayan ikut membantu. Dari keramah tamahan itulah Allah menyampaikan kabar yang luar biasa. Sarah akan punya anak, sesuatu yang sudah lama mereka impikan, tapi tak mereka sangka akan terjadi. Pesan pentingnya, Allah hadir lewat tamu yang kita sambut dengan tulus. Injil hari ini juga menunjukkan hal serupa. Yesus datang ke rumah sahabat-sahabatnya, Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, sementara Maria duduk di kaki Yesus mendengarkannya. Ketika Marta mengeluh karena merasa bekerja sendirian, Yesus menekankan pentingnya mendengarkan tanpa menyalahkan pelayanan Marta. Jadi, Yesus tidak mengatakan bahwa salah satu lebih baik dari yang lain, melainkan pelayanan dan mendengarkan sama pentingnya. Keduanya adalah cara untuk menyambut Tuhan. Dalam hidup kita juga, kita perlu menyeimbangkan 2 hal ini. Melakukan tugas dan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dan juga menyediakan waktu untuk berdoa, merenung, dan mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan. Kita butuh waktu untuk diam, menjauh dari kesibukan dan kebisingan, agar bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hati kita. Hari-hari libur di musim panas ini bisa menjadi kesempatan baik untuk itu. Waktu untuk tenang, berdoa, memperdalam hubungan dengan Tuhan, sekaligus saling bertemu, berbagi cerita, dan kasih sayang satu sama lain. Kita semua membutuhkan untuk dicintai dan didengarkan. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin menikmati hidup dengan sukacita, kita harus bisa duduk di kaki Yesus dan mendengarkannya. Tapi juga siap menyambutnya ketika ia datang dalam diri sesama kita yang membutuhkan. Kita belajar banyak tentang ini selama masa pandemi, bagaimana pentingnya keheningan, kasih, dan perhatian kepada sesama. Memang mendengarkan dan melayani itu tidak mudah, membutuhkan pengorbanan. Misalnya, orang tua yang dengan setia membesarkan anak-anak mereka, atau anak-anak yang berusaha belajar dan membantu orang tua mereka. Atau ketika kita berusaha memahami orang lain yang berbeda pendapat, memaafkan yang bersalah, atau mendampingi orang yang sedang sakit atau sedih. Semua itu melelahkan, tetapi dari sanalah tumbuh hubungan yang kuat, kasih sejati, dan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Santo Agustinus mengajarkan bahwa Marta dan Maria mewakili 2 cara hidup.
kehidupan sekarang yang penuh kerja, dan kehidupan kekal yang penuh damai. Tapi katanya, kita hanya bisa sampai pada kedamaian itu melalui kerja dan pengorbanan yang setia, seperti kapal yang harus berlayar terlebih dahulu sebelum sampai ke tujuan. Jadi, melalui kisah Abraham, Marta, dan Maria, kita diajak untuk menyadari bahwa melayani dan mendengarkan adalah dua cara yang saling melengkapi untuk membuka hati bagi Tuhan. Mari kita jalani hidup dengan seimbang antara doa dan tindakan, antara diam dan bekerja, antara beristirahat dan melayani. Semuanya itu dengan satu ukuran, kasih Yesus, terang sabdanya, dan kekuatan rahmat-Nya yang menopang kita lebih dari yang kita sangka.